Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Takmir Musalla Babus Salam wabil khusus yang mewakili Bapak Salihin, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kekuatan dapat memperbaiki dan memperjuangkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan oleh beliau tadi di dalam sambutannya itu sebetulnya semua kita sudah diajarkan oleh para kiai dan para ulama, khususnya dari kitab Ta'limul Muta'allim, sehingga di dalam kitab tersebut sudah ada fasal khusus ketika seseorang itu hendak belajar itu harus mencari guru. Bukan setiap orang yang berpakaian ya, seperti ulama kemudian dijadikan guru. Kita bisa lihat dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu harus milih guru. Bukan apa, bukan dari kostum kemudian kita jadikan guru. Apalagi di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini sudah banyak orang yang terkecoh. Terkecoh dengan apa? Dengan pakaian, juga terkecoh terkadang dengan ayat-ayat Al-Quran atau haditsnya Nabi yang disampaikan, akan tetapi tidak sesuai. Jadi pemahamannya itu tidak sesuai. Nah, itu yang terjadi di akhir zaman. Nah, fitnah di akhir zaman ini sudah semakin berkembang. Teknologi berkembang, fitnahnya juga berkembang. Nah, karena itu maaf, terkadang kita ini nggak ngerti, nggak paham. Akan tetapi kita menganggap orang lain mengerti, paham, itu juga beresiko. Kalau sekedar husnudzon, berbaik sangka, itu bagus. Memang kita dianjurkan untuk husnudzon. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar husnudzon, akan tetapi diangkat olehnya bahwa dia ini adalah seorang ustadz, seorang kiai, yang kemudian ia bertanya hukum kepada orang tersebut. Nah, ini resiko. Kalau kita husnudzon, wong iki alim, wong iki pinter, ndak apa-apa, bagus. Karena memang kita dianjurkan dan diajarkan untuk husnudzon. Tapi kalau husnudzon kita itu sudah salah tempat, salah arah, yang kemudian kita bertanya hukum dengan dia, ini bahaya. Karena sudah ada ya kata-kata itu apa, jahil, mutanasik. Ada ibarat yang mengatakan seorang jahil, orang bodoh, tapi dia bersikap seperti orang yang alim, yang tahu. Itu banyak. Terkadang orang-orang seperti ini diangkat menjadi apa? Panutan mereka. Menjadi panutan mereka. Sehingga yang tanya bukan satu orang, nanti banyak. Ya, itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ittakhadhan nas ru'asa
juhala. Orang-orang mengangkat seorang pemimpin dalam kelompok, ya, juhala, pemimpin yang diangkat ini bukan orang yang ngerti, tapi dianggap oleh orang-orang itu ini yang ngerti. Nah, sehingga Pak, ketika ditanya su'ilu an ilmin, ketika ditanya tentang ilmu, nah, ini dhallu fa'adhallu, dia sesat dan menyesatkan. Nah, sesat menyesatkan. Nah, karena itu kita harus milih, bukan asal kita lihat, ya, kemudian kita jadikan dia adalah guru. Lah guru itu adalah yang perlu kita ambil ilmu darinya, kita contoh perilakunya itu. Yang pertama, dia itu adalah orang yang memiliki ilmu, yang ilmunya itu bersanad, bersambung sampai kepada Rasulullah. Nah, karena sumbernya ilmu itu dari Rasulullah, ada pada Rasulullah sumbernya ilmu. Nah, lah orang-orang yang memiliki ilmu ini sanad keilmuannya harus sambung ke Rasulullah. Nah, kalau enggak, ya ibarat sungai isok tutuk nang dhek iki lewat endi. Anggap Rasulullah itu samudra laut, kemudian air nggak ada jalan bisa sampai ke dia tentang ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tekondi tutuk nang dhek, itu pasti salah. Tapi kalau misalnya memang ada jalurnya sampai ke situ, nah ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Tidak ada. Dari ini sambung sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau enggak, pedot, enggak nyambung, apalagi baru muncul, waduh, bahaya. Apalagi yang instan-instan, mari jadi korak, mari ngono tobat langsung jadi kiai, kan ada. Apalagi orang sekarang ndolek ceramah kan sing lucu-lucu, makanya kadang ada mantan pelawak, ada juga yang parah, banci dikon ceramah. Lu dalam hukum aja banci itu, lek banci asli ya, bukan buatan, asli itu punya dua kelamin. Nah sekarang umumnya yang ada di sini itu banci loh, dadenan, daden. Loh itu tidak konceramah, sing ceramah melanggar hukumnya Allah, nyeramai wong, nggawa ayat Al-Quran dan sebagainya. Apa itu? Lucu pola ya. Lek lucu aja diceluk ustad, aja diceluk kiai. Nggak cocok. Ustad atau kiai itu orang yang memiliki ilmu. Lek lucu duduk kiai jadi ustad. Lek lucu mulai pertama sampai akhir lucu toh. Iki duduk kiai jenenge pelawak. Kalau kiai itu menyampaikan ilmu, ayat Al-Quran disampaikan, hadisnya Nabi sampaikan, bukan berarti tidak ada ketawanya. Ya ada ketawanya. Nah ketawa itu kan cuma sekedar hiburan supaya orang-orang itu tidak ngantuk, semangat meneng. Tapi lek guyut tok cek mulai pertama ke akhir, ya opo. Nah lah karena itu pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan beliau tadi, dakwah. Dakwah itu sangat penting. Lah orang berdakwah itu dengan kemampuannya masing-masing. Dakwah itu dengan kemampuannya masing-masing. Yang punya ilmu dengan ilmunya.
yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya, dakwah dengan kemampuannya. Lah jangan berpindah, yang nggak mampu dengan ilmu nang dakwah ke ilmu, ojo. Yang nggak punya tenaga jangan dakwah, kemudian dakwah dengan tenaga remeh. Nggak punya duit dakwah dengan duit, bangkrut. Jadi dakwah itu porsinya masing-masing. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya. Porsinya dakwah. Yang penting yang disampaikan, yang dibawa, yang digambarkan dari mereka itu adalah sesuatu yang memang dari apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah itu bukan hanya dengan ceramah atau di atas panggung mimbar, enggak. Dakwah itu bisa juga dengan sikap, dengan perilaku, dengan perilaku. Setiap ketemu orang muslim salam, assalamualaikum, senyum. Itu dakwah kalau dia niatkan. Selain dia mengamalkan kesunahan, kalau dia niat dakwah untuk menyebarkan salam, mengajarkan orang untuk menyebarkan salam, jadi dakwah. Apakah dia ceramah, mengeluarkan dalil, hadis, ayat Al-Quran? Enggak, cuma salam, assalamualaikum. Tapi niatnya dia, tujuannya mengajarkan orang untuk setiap ketemu untuk bersalam. Dakwah itu. Berangkat dari rumahnya ke musola atau ke masjid sebelum adzan, niatnya ngajari wong lek berangkat nang musola nang masjid kate jamaah sadurunge adzan, karena memiliki kemuliaan yang besar. Nggak ngomongi wong apa-apa deh, nang masjid nang musola ndak ngomong. Dia berangkat dari rumahnya, dari jalan, orang lihat itu nilainya dia dakwah, nilainya dia berdakwah. Ada barang yang menghalangi jalan, dia pas jalan atau naik motor berhenti dengan niat dakwah, mengajarkan kepada orang kalau melihat sesuatu yang mengganggu di jalan untuk diambil, dipraktekkan langsung dengan dia olehnya. Niatnya dia ngajari orang, tapi dia nak ngomongin uang blas, mek jeke barang naruh pindah tempat. Itu dakwah. Itu dakwah. Lah dakwah itu nggak mudah, berat. Apalagi yang pakai ilmu itu berat. Apalagi di dalam MUI tambah apot. Ya apa sampean bayangno? Masalah wakil. Masalahnya itu banyak, bukan masalah kecil, masalah besar. Yang dihadapi itu macam-macam. Yang dihadapi itu terkadang punya backingan berat, punya backingan besar. Menghadapinya itu nggak gampang. Mungkin misalnya ono kecil itu mudah, terus hilang. Tapi backingannya gede, berat. Karena jelas backingan seperti itu tidak lain dari al-Yahud wa Nasara yang ingin merusak Islam. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang nggak benar, dan juga membenturkan antara umat Islam dengan umat Islam yang lain. Itu produknya al-Yahud wa Nasara. Jadi produknya mereka itu merusak Islam. Dengan apa? Ajaran yang ada itu dibuletno, disemrawutno. Ini sudah lurus ini. Misal ziarah kubur itu sudah diajarkan, ziarah ini carane iki sini woco. Ini nanti mereka buat ziarah, tapi caranya model-model yang menyimpang dari Islam, yang gini tuh. Nanti
Apa? Sholat. Ya. Kan ada yang beberapa tahun yang lalu kan tersebar itu. Apa itu? Islam apa itu namanya? Hah? Ada tuh beberapa tahun yang lalu. Ono kayak sholat, ada sholatnya. Nah, tapi ya itu tadi dirusak cara sholat yang diajarkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Jadi dirusak semuanya. Begitu juga dalam ajarannya, kemudian dibenturkan antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lainnya. Dibenturkan, diadu. Padahal kalau kita perhatikan, Nabi itu sudah jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada kita, al muslim akhul muslim. Ya. Allah pun dalam ayat Al-Quran dengan tegas, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu ya, satu sama lain adalah saudara. Saudara. Nah, dimanapun tempat, dimanapun tempat, ketika dia muslim mukmin adalah saudara, tanpa melihat suku, tanpa melihat ras dan yang lain sebagainya, saudara. Selama apa? Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Muhammad, ya, kiblatnya Ka'bah, pegangannya Al-Quran, ya, kemudian umat Islam, orang yang beriman, saudara, sama. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Mungkin ada perbedaan nanti, oh ini senang musola, ini senang masjid, ya. Oh ini senang A, ini senang B, ya. Yang ini senang judi, yang ini senang maksiat, tapi tetap dia adalah saudara selama ia meyakini yang tadi disebutkan, dia adalah saudara. Cuma bedanya yang nang masjid, sing nang musola, ini orang yang mengikuti apa yang diajarkan, yang ini meninggalkan. Ini meninggalkan, kan gitu ya, ini meninggalkan. Berarti tugasnya yang mengikuti bagaimana cara yang meninggalkan, menjalankan yang diperintahkan. Karena saudara, jangan sampai kemudian jadi bahan omongan. Aku senengnya togel tok, aku senengane ngene. Bukan bahan omongan. Kita ajak dia untuk sholat, tapi bukan ngejak itu langsung. Tidak perlu langsung ngejaknya, itu halus. Ya. Traktiran bendino. Loh kan kita saudara, masuk jangan. Enggak kan, masa tega kita membiarkan saudara kita masuk neraka? Kita harus menyelamatkan mereka. Apa? Ya kita keluarkan apa yang kita miliki. Ya kalau kita langsung nasihati, ngetokno dalil, lah mungkin diterima. Kita traktir makan bakso. Nah, nanti seminggu lagi kita traktir makan soto. Nah, seminggu lagi kita traktir makan pecel, seminggu lagi nasi goreng. Ya, 1 bulan, 2 bulan baru dinasehati, mulai kene. Oleh langsung didalili, langsung dibisui, nggak mungkin diterima. Tapi lah dijak mangan, atau misalnya ya seminggu bisa nih kayak 5 kilo, nah, mari ngono dinasihati nerima. Nah, tapi nasihatnya juga kasar, mentang-mentangnya 5 kilo sak minggu, mari ngono kasar, ya ngoblok-ngoblok ngono ojo, tetap dengan baik, dengan bagus, dengan santun dan sebagainya. Ya, saudara, kita membebaskan mereka dari. Lah ini dibenturkan sekarang. Dibenturkan dengan apa? Ini nggak sama dengan kita. Kenapa nggak sama? Ya, rasnya beda. Mulai kapan Islam membedakan itu? Bilal itu seorang abd budak, tapi dijunjung tinggi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kelas rendahan, kalau ke zaman sekarang mungkin kelas rendahan, nggak bernilai. Tapi ketika masuk Islam, Nabi tidak memperbolehkan siapapun untuk menghinanya.
walaupun dia adalah seorang budak. Nabi nggak mengajarkan membedakan ras dan yang lain sebagainya, nggak ada. Kemudian muncul sekarang ini dari siapa? Bukan dari umat Islam, dari al-Yahud wan Nasara. Hanya saja kita ini tertipu, terbujuk dengan ajakan mereka agar kita apa? Saling mencaci, saling menghina. Padahal dalam hadis Sahih Bukhari sudah jelas, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam itu adalah kefasikan, kejahatan. Mencaci orang Islam, mau dia ahli maksiat, mau dia ahli taat, ketika kita mencaci itu adalah kefasikan. Siapa yang fasik? Yang mencaci. Jadi yang mencaci orang Islam, dia fasik. Loh, karena ini tidak sholat, karena ini gini, tidak ada urusan dia sholat, tidak sholat. Selama dia muslim ya, dia Islam, kita nggak boleh mencacinya. Dan mencacinya itu adalah kefasikan. Sabdanya Nabi di dalam Sahih Bukhari. Apalagi kemudian bukan hanya sekedar mencaci, menimbulkan fitnah. Walhasil intinya kita ini umat Islam jangan mau dipecah belah dengan apapun juga. Kadang nanti dibenturkan antara kelompok A dengan kelompok B. Ini semuanya ulahnya al-Yahud wa Nasara yang merusak ajaran agama dan juga merusak antara orang Islam. Itu al-Yahud wa Nasara, balik mereka pasti. Masa kita kemudian meninggalkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah hanya karena fitnahan yang dibawa oleh mereka, termakan fitnahan, tipu daya yang dibuat oleh mereka. Bodoh kita ini. Sedangkan Rasulullah mau memerintahkan kita untuk apa? Untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Diperintahkan untuk bersatu, tapi kita dirusak sekarang. Kalau saya boleh ungkap gini, awal-awal dulu yang dihabiskan habaib, dan sekarang yang dihabiskan mana? Para kiai, Pondok Lirboyo. Dihabiskan para kiai, dihujat. Bahkan tadi siang ini saya dengarkan ada video, bukan video, potongan ceramah. Saya nggak sebutkan siapa yang ceramah. Itu sampai menyatakan gimana, ibaratnya apa? Jangan kalian itu tempatkan anak kalian itu di tempat orang yang yang melakukan yang diharamkan. Jadi kalau panjangannya itu sebetulnya nyindir Lirboyo. Bayangkan. Padahal kita tahu Lirboyo itu sumbangsinya di dalam ahli sunnah wal jamaah sangat besar. Keluaran Lirboyo itu sangat banyak. Bahkan di daerah kita ini nggak sedikit keluaran Lirboyo yang mengajarkan ilmu di masyarakat, di daerah-daerah, di kampung-kampungnya. Tapi sudah dihabiskan. Lah sekarang diguncang lagi dengan isu-isu dan lain macam-macam. Intinya semuanya itu bagaimana Islam pecah. Ya karena itu kita sebagai umat Islam jangan mau dipecah. Karena Allah sudah memerintahkan kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan di dalam ayat itu Allah pun sudah mengingatkan sebagaimana Allah ingatkan kita sebagaimana yang terjadi di sahabatnya Nabi, antara Aus dan Khazraj, terjadi di antara mereka. Diingatkan
ojo sik koyo biyen. Ibaratnya seperti itu. Bahasa kalau bahasa kita ini, jangan kalian mau dipecah kembali ya seperti dulu. Nah, kalau bahasa untuk kita, jangan kalian mau dipecah seperti yang dulu mereka mau berusaha untuk memecah para sahabat. Nah, karena itu kita ini ya, mau nggak mau sudah ya, hal-hal seperti itu nggak usah direspon. Kita punya banyak di daerah kita ini banyak kiai yang jelas kok. Lah kenapa ndolek sing anyar ya seperti yang tadi itu pondok Nusantara, akeh pondok sing jelas kok. Ya, ada pondok yang jelas dari orang-orang yang jelas. Kenapa kita nyari pondok yang tidak jelas? Ada pondok yang jelas itu aman. Ojo ini poleng ngene, ini itu dan sebagainya. Kiai ini sing jelas sih. Kiai ini jelas. Masih pondok enak tapi apik tak apa. Jelas daripada ketok apik tapi mari ngono mlebune nang lubang buaya. Naudzubillah min. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempererat hubungan antara umat Islam dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi akidah ahli sunnah wal jamaah dari keluarga kita, dari anak cucu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia dari segala orang-orang yang ingin merusaknya dengan apapun caranya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.